semua lah, segala macam, seret-seret ya. Menggunakan uang pribadi untuk menyelamatkan ini. Makanya dari 6.000 karyawan gua guys, tadi Bang Willy udah minta maaf sama Oma, saatnya gue pengen room tour rumah yang berharga 79. Ini nggak bisa dipungkiri karena memang dari mulut dia sendiri guys ngomong. Caranya biar duit banyak gimana sih? kerja. Gede amat. Ini apa nih? Tempat mainan anak. Ini gue masuk diguyur pakai air. Iya, desinfektan. 2,5 2.200. Yang tinggal di sini berapa orang? Berlima, gue, Bertrand, Talia, Tania. Itu tadi ada Enggak, sama penjaga sama iya, lain-lain sama supir. penjaga. Total 10. Nah, ngomongin kenapa emang ada kesel? nyamuk. Emang lu di rumah gak ada nyamuknya? Laki mukanya glowing banget, pakai apa sih, Bu? Nah, itu lu lihat tuh. Gue sih syuting udah gak pernah pakai makeup ya, gue udah lupa deh apa make sama forever. Gue udah lupa ya, say. Oma, total berapa pekerja sini? 22 ya. 22? Iya. Gaji paling gede berapa Mas satu orang? Ngapain sih, Bil? Enggak, paling gede aja kan beda-beda pasti. Satu orang aja, satu orang. Beda-beda, kan ada yang kerjanya beda. Yang paling berat itu kan yang megang anak. Itu tanggung jawabnya berat. 5 juta? 3 juta? Lebih. Oke, kita pukul rata 5 juta kali 20. 5 kali 2. Itu beda sama itu loh. Kalau seandainya dia ada jadwal libur, terus dia nggak mau libur, dia mau tetap di rumah, tapi kita pakai jasa dia, itu beda lagi. Pekerjaan rumah doang sebulan 100 juta Oma ngeluarin, itu pukul rata 5 juta lu ya? mau muter? Enggak, sini-sini aja. Halo? Kayak bokap di rumah. Iya. Sarweda tidur. Emang di atas lagi? Dia tuh di pohon. Enggak dong. Aduh, lu nggak ngerti seni. Bisa ya. Sinyo nih, Sinyo. Halo. Ini Talia apa Tania? Tania. 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 Ini Sinyo apa kabar? Baik dong. Sinyo, kapan-kapan duet sama Willy? Aduh, udah. Talia. Iya. Tos dulu, Mak. Tos, Tos dulu. amangkal. Amangkal. Gini kan corona. Nah, iya. Tuh, keluar ya. Ya, anak baru. Nggak tahu. Aku kan tapi tolong usul. Apa Mama? Enggak gila. Kenapa nggak? Enggak. Iya beneran. Anak lagi, anak baru. Gorila. Udah cukup gini aja ya mestinya. Apa? Pinter nyanyi, ganteng, udah. Pinter makan. Jadi kalau di lokasi syuting makan dua bungkus nasi kotak. Halo Ci. Apa kabar Ci? Aku pengen beli rumah dari sini Ci. Minum dong buat ini. Udah nggak? Jauh Bil ke belakang. Jadi nggak ada teriak-teriakan di rumah ini, Giling. Heboh banget, cuma teriak aja, biasanya juga teriak-teriak. Di, lu kamar gua di ujung sono. Gua manggil mereka gimana? Tembok ketemu tembok, tembok ketemu tembok. Siapa? Nembus kali ya. Penjaga siapa namanya? Nggak, siapa namanya? Roy, enggak, Gua udah tinggal teriak, Roy! Pakai HT emang. Parah bilang. Paroy, Tidur lagi Pak Roy. Uncle Benny gimana? Uncle Benny. Tuh. Dijawab. Uncle Benny, ini Cici. Kan tekan sininya. Oh, sini salah. Nggak tahu ya caranya. Uncle Benny, ini Cici. Cici mau minta air. Nih kebetulan ada tamu yang namanya Cici Talia. Ambilin minum buat Talia. Nih Talia, namu rumahnya Om Billy nih. Orang ini rumah Donsu. Siapa? Ini rumah aku. Aku tahu kakak kamu siapa? Nyo sama Kenta. Iya? Ya. Emang kakak kamu ini? Bukan. Yang kakaknya Cici yang mana? Ini siapa? Kakak. Nyonya mau diambil boleh nggak? Gak boleh. Itu Uncle Benny Ci. Orang gak minta ini yang jawab. Nih Uncle Benny, Cici tuh minta air tuh. Kita minum. Enggak, bukan. Uncle yang itu. Ini si Kenta ngapain Om? Beneran? Lagi nginep dia. Oh, bukan dia lo satu angkat. manajemen sama Bertrand. Oh, gue pikir lo angkat. Kenta sih. Nggak mau nonton. Ya tapi aku udah siap masuk keluar sekarang. Iya. Ini bangunan udah jadi. American Classic. Tapi kosong. Oh nggak, maksudnya Omang ngebangun udah ada bangunannya apa? Dari Udah ada bangunannya. Udah ada bangunan. Ada beberapa yang udah di akhirnya kita tambah. Nih rumah 79 miliar. Udah.
Iya, orang papa ngomong. Enggak kan? Enggak kan ayah? Cici Ayah ngomong. Masa? Iya. Ayah ngomong sendiri harga rumahnya 79 miliar. Enggak. Ayah. Udah ayo juga. Iya. Jangan dengerin. Coba kalau memang anak sama bapak, kalau lo kan sama si Jo kan, gue sering ngeliat dia cium-ciuman ya. Coba cium. Coba kan. Ayah biasa aja. Cium ayah. Biasa aja. Kenapa malu? Nyo, tolong ayah Nyo. Ayo makanan berkurang ya. Makanan berkurang ya. Nggak mau maaf ayah. Tuh dia mah yang penting makan. Di sini dia liburan, tidur, berenang. Sampai tidurnya kedengeran di kolam renang. Tapi dia sekarang lagi gue kurangin nasi. Tapi kalau di lokasi syuting Billy, kalau kita cerita, Enggak. dia sering. Nggak usah bilang gitu. Ya, makan kan? Makan sama ini. Hah? Tidak. Masa? Iya, mah gini. Aku Yang dia di diajarin Mangga sama Besar. Vicky Prasetyo, mah. Yang di Mangga Besar kan kita udah pernah. Dia di Mangga Besar sama di Wijaya. Dia cerita sama Vicky. Kita mah dengerin aja. Iya, aku pernah mijit. Pertama kali datang ke sini. Kamu di mana kata Vicky gitu? Ikut aku aja, ikut aku. Iya, nanti aku. Ikut kamu. Kamu pertama mijit di mana? Di Mangga Besar. Dipijit dong sini. Terus dia gini sama dia gini. Pertama datang. Terus dua wanita langsung dipijit. Udah lama. Dipijit dong apa kan Oma Apa dipijit. ya? Nggak apa-apa. Kan dipijit, aku juga sering dipijit. Pijit aja. Tapi kenapa tempat pijitnya gelap? Mungkin pas mati lampu kali. Dia itu kayak itu. Iya, namanya mati Iya. lampu. Iya. Bisa jadi. Iya. Oh ini kamar berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Satu kamar yang besar banget, 5 yang sama semua. Kenapa ngambil rumah ini? Kalau menurut gue sih, apa terlalu banyak apa ya, fondasi gitu sih. American Classic, gue kebetulan American memang suka American Classic gitu. Gue gak suka minimalis soalnya Bill. Kalau minimalis tuh selalu salah furniture. Nanti kalau lu nikah itu ada menyatukan dua kepala, dimana istri lu maunya pajangan ini, lu maunya ini. Itu beda lagi. Itu bisa jadi Keributan perang dunia. Jadi kalau gue kebetulan kalau sama Wenda itu ketika tema rumahnya udah gue yang ngambil, furniturnya Wenda yang nentuin. Jadi letak-letaknya dia, ininya dia. Jadi gue nggak pernah yang namanya aku maunya ini di sini nggak pernah. Pokoknya gue yang diatur sama bini gue, mah gue nurut aja. Tapi kalau menurut gue kalau misalkan American Classic sama minimalis, gue udah sering ngeliat di Instagram tuh minimalis tuh lucu-lucu. Iya, itu tergantung karena kalau anak bujang mah enak aja, Iya. Bill. Tapi kalau Kan lu keluarga nikah, besar. kalau lu udah nikah udah punya anak, itu mainan lu setiap ke mall beli mainan. Iya. Ini mainan. Gue satu bulan tuh berapa kantong tuh mainan. Jadi kagak akan muat rumahnya. Nah, sekarang ibaratnya kan lumayan tuh Instagram kan sekarang ada pre-love-an. Nah, lumayan gue kebantu. Jadinya nggak kebuang tapi diputer lagi. Tuh, nggak ngerti orang udah kenyang ngantuk. Tadi makan apa kamu? Tadi Sate. makan sate. Iya. Sehari udah makan berapa banyak? Ya dikit aja. Dikit aja. Iya. 5, 6 gitu aja. 5-6 apa? Tadi. Dia di lokasi syutingnya 2 nasi kotak. Terus ada cemilan apa di Sika. Tidak. Oh ya. Kita kapan syuting lagi? Iya kapan ya? Nanti ya. Jangan lupa nonton ya. Apa? Acara apa? PHP terus 7. Ya, kan artis cuma 2, Bertrand sama Kenta di MOP. Ya kan jadi MOP ini artisnya apa? Betran sama Kenta. Apa? Betra itu anak siapa? Iya kan? Kenapa? Kenta itu di Indonesia sendiri gak ada keluarga di sini gak ada kan? Kasian banget. Ya udah gua anterin ke bandara mau enggak gua anterin? Maksudnya dia ngomong kayak gitu biar dia ketemu. Iya. Kasian. Jadi ayah, Ini nggak nyampe. tapi ayah aku udah kontraknya habis apartemennya. Gimana? Aku tinggal di mana?
Lu merasa tante-tante ya, Bang? Lu merasa tante-tante punya berondong ini. Lu mau tinggal di mana? Intinya gaji dikasih nggak? Iya. Tapi masih ada kamar kosongnya. Oh enggak, itu kan buat tamu. Ngerti nggak, tamu, bukan penghuni tetap. Kalau lu ngeliat kamar gua kosong lu gerah aja hawanya. Di atas aja nggak apa-apa. Ya itu kamar anak-anak. Anak-anak. Cuma gini, saran gua kalau misalkan lu pengen dia nggak lama-lama di sini, cuma lu anggap dia sebagai tamu doang, nggak apa-apa. Sehari tidur sini, dia ngelunjak 2 hari masih tetap, lo kasih aja. 3 hari dia masih nginep di sini ngelunjak. Setelah dia minta minum atau makan, lo kasih sianida. Jadi biar cepet aja. Oh nggak akan mempan. Dia emang nggak akan mempan. Obat nyamuk aja sama dia dicocol pakai stroberi. Nggak akan mempan. Terakhir kapan kamu mijit? Terakhir kapan? Sudah lama sebelum lu? Udah lama banget. Iya beneran. Terakhir di mana kamu? Coba bilang sama ayah. Ayah Ruben. Terakhir Wijaya rumah. Wijaya cerita 1. kita. Dia tengil punyanya kelinci tapi 2 perempuan langsung. Enggak, waktu itu 1. 2 kamu cerita sama Vicky sama aku. Oh sekarang udah ada duit ya. Ya terima kasih ya bos aku. Kamu nggak pernah cerita sama lo, Mak? Gak pernah, gue baru tahu ini nih ya. Abis ini gue kasih tahu Ibu Ndi ya. Ini nih. Enggak. Hah? Balik. Kan manajernya Ndi. Ndi mana? Balik. Tadi habis recording. Oh kamu nggak ngasih tahu ayah Ruben? Kasih tahu ya. Semua aku gak ada rahasianya, gak ada. Oh, nggak ada rahasia. Semua kasih tahu. Itu buat apa itu lehernya itu? Lehernya ini buat Muat bisa tuh. ya. Kalau orang-orang sampai bawah, kalau dia pasti leher. Kayak aksesoris. Kalau orang-orang buat obat dia aksesoris. Jadi ini takut corona kan. Jadi ininya apa semua mati. Oh nggak mau rencana bikin anak lagi cowok? Udah 3 aja cukup. Oh 3? Atau lagi mungkin? Talia Tania udah. 4. Oh sorry sama sisinya. Enggak. Iya 3 mesinnya. Enggak niat bikin lagi? Enggak. Aduh, Bill. Kenapa? Yang pertama, yang harus dipikirin tuh bukan masalah nambah anaknya lagi, tapi kalau gua tuh selalu berpikiran jangka panjang. Contohnya kayak gue syukurnya sampai Talia sekolah itu udah gue selesaikan. Sampai dia kuliah itu udah gue ada budgetnya. Terus Tania, nah kan tiba-tiba nih Tuhan ngasih gue rezeki langsung 2 kan. Ada Tania sama Bertrand kan. Jadi kebagi-baginya tuh lumayan banyak. Jadi gue harus kerja lebih keras lagi karena terutama Bertrand kan cepet nih pasti nih, dia udah SMP kelas 3 SMA. Gue dibilang kan kalau dia kan memang bakatnya kan musik kan. Gue dibilang kalau Onyo Inggrisnya bagus, Inggrisnya mantep, gue kepengen dia bisa sekolah di luar negeri, sekolah musik gitu loh. Kepinginnya. Jadi ya kita lihat dari dianya sih, dari dianya ada itu, ya dia mau ya. Karena dia memang cinta sama musiknya tuh kan seneng banget. Jadi menurut gue ya lo terusin aja di sana. Tapi Oma udah mikirin jangka panjang ya untuk anak-anak ya. Iya, pasti Bill. udah punya budget gitu loh. Harus. Karena kenapa Bill gue kayak gitu ya, maksudnya gue nggak pernah tahu nasib umur ajal maut orang kayak apa kan. Kalau ada apa-apa, amit ada apa-apa, minimal anak bini gue tuh udah tahu apa yang mesti mereka lakukan, step-stepnya, yang ini tuh udah tahu dia gitu. Nah, Udah Oma, tahu. orang kan semua tuh tahu ya tentang Oma kayak Ya. Oma pengusaha Amin. ayam geprek. Gue sering pesen tau apa ini bukan yang kita pesen apa? PSBB yang murah, enak tapi Endol kan? 10.000 Sampai lalu endol kan? enak banget. Kalian sama Nah ini kan Oma sebagai pengusaha Oma, ya kita nggak bisa dipungkiri mungkin Oma menghasilkan sesuatu itu karena mungkin usaha Oma dari entertain juga mungkin kali. Nah dengan adanya virus nih Oma terganggu banget ya? Ganggu Bill, keganggu banget, kegesek banget udah semualah segala macam, seret-seret udah. Soalnya kita bayangin aja dadanya sok semualah udah. orang pengusaha aja kayak Oma itu pasti kan ngerasa kayak banyak banget perubahan yang dialami.
Terus apalagi orang-orang yang Iya. maaf yang nggak kerja, orang bawah lebih parah. Nah, itu yang bikin gue nangis tuh karena gue tuh berangkat dari orang susah, berangkat dari orang miskin. Gimana ya mereka kasih kabar keluarganya ketika mereka sudah tidak bekerja lagi? Apa ya reaksinya? Terus langkah ke depan mereka tuh gimana ya? Itu Bill yang gue pikirin. Maksudnya ya gue syukur Bill kalau misalnya gue, ya misalnya ada apa-apa dan yang lainnya. Kalau untuk gue sama keluarga mah, ya syukurnya mah ada. Tapi kan dalam sebuah perusahaan itu salah kalau dia menggunakan uang pribadinya, gitu kan, itu harus adanya perputaran. Tapi memang mau tidak mau akhirnya lo menggunakan uang pribadi untuk menyelamatkan ini. Makanya dari 6.000 karyawan gue, 2.500 yang sudah gue rumahkan. PHK. Ya istilahnya lebih enak dirumahkan. Tapi Berarti seberapa? itu gue kompensasinya adalah gua kasih 1 bulan gaji plus 1 bulan THR. Wow, tetap dikasih. Karena menurut gue mereka bisa nafas 2 bulan nih. Iya. Mereka bisa cari-cari lagi. Semoga. Tapi kan kalau situasi yang kayak begini, perusahaan makin kalau kita terus menurun gini ya berarti akan ada pengecilan lagi. Itu. Nah berarti itu yang harus dipikirkan oleh negara ini sebenarnya gitu. Oma karyawan 6.000, dirumahkan 2.000, bisa 4.000. 4.000 masih aktif. Aktif. Tapi kalau keadaan kita yang tidak berkembang dan lainnya, ada kemungkinan akan berkurang lagi ya pasti. Karena kita nggak bisa melawan. Ini ombak lagi kencang banget, terus lu mau sendirian ngelawan itu nggak akan bisa. Karena kencangnya air laut itu. Yang tamu ini siapa ya? Oh iya maaf. Nggak boleh ya? Kayaknya Billy ya tamunya ya. Dia udah minum. Ada minumannya. Oh iya. Oke. Iya, gue tuh kadang sampai berpikir sih Oma, sumpah ya, lu sebagai pengusaha punya karyawan yang harus Oma nafkahi, tiba-tiba dengan adanya pandemi seperti ini, wah pasti pusing, harus bayar gaji. Dan kalau misalkan mau maaf banget, kalau misalkan nggak bisa bayar gaji, mau nggak mau karyawan harus dirumahkan. Nah solusinya Oma itu seperti apa? Solusi untuk menangani yang biasa pemasukannya sekian, itu tiba-tiba yang harus berkurang. diputerinnya gini. Harus diputerinnya adalah ya itu kayak gue tiba-tiba band Sunda, gue tiba-tiba puter jadi band Sunda Express. Dari band Sunda Express geprek bensu baru sekarang ini gue menu paket PSBB. PSBB, gue sering beli dong. 10.000. Gimana Bill caranya jadi 10.000 itu ada perkaliannya Bill. Jumlah gram nasi sekian, ini sekian, jumlah ayamnya sekian, cabenya sekian, total semuanya. Barulah keluar angka itu. Jadi keuntungannya berapa? Tipis. Tapi gue jual 15.000 gimana? Ada yang 15.000. Tapi nggak bisa gue bertahan. Jual 10.000 harus gue kecilin. Jadi kan ada yang bilang kecil banget. Bingung ya gue, maksud gue ini kan maksudnya gue tuh gue termasuk mungkin di usaha kecil lah gitu. Tapi kan gue memang punya konsep, punya sesuatu itu. Jadi ya bingung juga kalau sampai ada juga tuh yang tempatnya cuma segini. Tong 10.000 mau semane tong. Belum Oma bayar pajaknya, belum tempatnya, belum Iya. nasinya, belum Oh, sambalnya, belum apa? Nah itu Chickennya. pinter lo jawabannya. Gue tetep aja itu ada hitungannya pajaknya. Ya mungkin orang-orang yang komentar kayak itu ya orang yang ngerti ya Oma. Padahal kan Nah. semua ada perhitungannya. Padahal itu udah murah banget 10.000. Udah murah banget. Itu enak aja gue buka puasa pakai itu. 10.000. Gue kadang pesen di daerah sini habis akhirnya daerah mana tuh jauh banget. Iya, Fatmawati. Iya karena memang mau jual banyak pun takut gak habis. Karena kan gue nyetok bahan baku itu Bill, itu kan nyetok bahan baku kalau seandainya nggak kejual akan expired. Jadi gue, aduh laku nggak ya, udahlah gue mah Bismillah aja deh. Jual. Nah baru nih ketemu formulanya. Tapi kan usaha gue ada yang lain lagi, ada baksonya. Jadi mau ngerapet ini gue satu-satu. Makanya kemarin yang gue jalanin kapalnya duluan adalah band Sunda. Satu-satunya ketika orang semua di rumah, gue harus punya makanan frozen. Nah makanan frozen gue itu kemarin tiba-tiba cuma sosis, nugget, sama otak-otak. Lu mau gudeg gak sih orang dikasih sosis, otak-otak, sama nugget? Nah ini gue gak pernah dikasih. Apa? Lu mah semuanya mau dikasih, Bil, lu beli ngapa sih? Iya coba dulu. Tuh kan, sosis 20.000 dia kasih. Lu kayak Sapri, Bensudrin 3.000 minta diskon. Bensudrin 3.000. Sapri, Bensudrin 3.000. Nelpon gua sampai 12 kali nggak terkejut. Gua bilang, ada apaan ini? Pan lu kaget Ya, dong. gua kan kaget. Penting nih Orang pasti. yang nggak pernah nelpon tiba-tiba ya takutnya dia ada apa-apa Iya. sama gue kan. Iya Pri, ada apa Pri? Ini gua di tempat lu nih kagak dikasih diskon sama karyawan lo. Hah? Emang lu beli apa? Coba sini. Gua, mana karyawan gue? Udah dikasih akhirnya. Iya Pak Sapri beli Bensudrin. Iya berapa? 1.
kamu kasih aja udah. Ya udah, bilang sama dia, bener gak usah diskon, tapi dikasih. Gak usah tag Instagram, gak usah. 3.000 minta diskon. Lu mau gue mau untung di mana? Coba, sampai itu Sapri. Tuh, Kang parkir goceng. Gue 3.000 minta diskon. Nah, gimana gue mau beli botol? Ya lu botolnya udah 2.000. Belum mereknya, belum nama lo, nama besar lo. Belum pajak itu tempatnya. Coba. Gila si Sapri si dekil. Goreng pakai gua nggak ngerti. Masih gorengan sama. Jadi banyak Bil yang dipikirin karena gue menganggap ya kalau gue dibutuhkan sama TV gue bersyukur. Kalau masih dibutuhkan sama TV, ya kalau udah nggak diperluin gue ada usaha yang gue pikirin. Ya tapi semua udah istilahnya walaupun dengan ada kayak gini, yang 4.000 nasi 4.000 itu yang masih kerja sama Oma bisa backup ya namanya alhamdulillah. Ya alhamdulillah backup ini dan adanya PSBB ini ya walaupun tidak merata kan karena masih banyak juga outlet lain yang mitra-mitra gue juga akhirnya nggak bisa ngambil paket PSBB itu karena banyak bahan baku mereka yang ketahan gitu, jadi mereka nggak bisa jual lagi gitu. Jadi kalau mereka nambah bahan baku lagi, nyetok lagi, ya itu jadi rasa ketakutan itu tidak hanya di kita doang, tapi internal pun punya rasa ketakutan. Nih bener nggak sih? Iya kayak misalnya gini, Lili jangan-jangan disakit nggak sih? Gitu, parno begitu akhirnya di internal jadi. Makanya gue lebih baik menyingkir, gue meramu sendiri. Nah tempat gue di belakang itu tempat konferensi debat-debatan tuh di situ. Jumlah harga, ketok palu itu semua di situ. Dari gue di sini ketok palu udah selesai baru mereka pergi. Iya istilahnya virus yang nggak kelihatan tapi bisa ngancurin perlahan jelek. Tapi gini Bil, kalau gue mengambilnya adalah ini teguran buat kita semua. Betul. Dulu kemarin gue ke bandara sampai minggu ini di kota ini naik pesawat sampai kayak nggak pulang-pulang ya. Sampai kayaknya begini, aduh capek, pengen deh weekend di rumah, pengen deh nggak pagi-pagi ke bandara. Aduh sekarang sampai kayaknya kayaknya dorong koper tuh udah impian banget di bandara gitu, ngerti gak lo? Jadi kalau tanya lo mau keluar negeri enggak, gue mau terserah dia mau kemana aja, gue mau dorong koper di bandara, kemana aja gue oke. Sampai pengap juga ya di rumah aja. Iya. Udah hampir 2 bulan. Oh 2 bulan. Kalau anak gue udah mau 3 bulan. Kan sebenarnya kalau semua yang pada penontonnya Billy nih, kalau yang pada punya anak pasti tahu bagaimana kepenatan anak. Nah gue itu harus menghandle supaya mereka tidak stres, tidak bingung mau ngapain. Kalau dibilang enak kan rumah lu, bukan masalah enaknya. Tingkat kepenatan orang tuh adanya masing-masing. Ya orang lihatnya bahagia ya dia. Ya semua orang kan punya caranya bahagia. Ibaratnya orang mobil aja bisa bahagia saking endolnya. Ya, kita harus terima lah Oma sebagai public figure, orang entertain, konsekuensinya ya pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Nah kalau ngomongin terakhir Oma, kalau ngomongin masalah COVID-19 ya bahasanya itu corona, kan istilahnya usaha udah ya setidaknya ya bisa lah segitu banyak kayak di backup sama Oma. Terus masalah penghasilan kayak yang nggak semestinya yang biasanya sekian jadi berkurang. Ini ngomong-ngomong masalah maintenance, tapi Oma maksudnya penghasilan Oma dari usaha-usaha Oma tetap kayak ya udah biasa aja, apa memang lagi drop banget atau gimana? Karena kan maintenance rumah ini gila-gilaan Oma. Ini yang lu tanya maintenance apa apanya ya nih? Usaha Oma sama maintenance. Kalau ini drop banget ya gua nggak boleh bilang begitu, tapi menurun ya. Menurun ya. Jauh nggak? Iya. Jauh. Sebenarnya bukan Oma aja yang ngalamin ya Oma. Iya. Bukan gua doang, tapi makanya gue cuma harus punya rasa bersyukur. Iya. Gua masih dikasih nafas, gua masih dikasih kehidupan. Oma ini teguran ya. Iya, menurut gua ya ini teguran untuk dunia ya, untuk semuanya gitu. Jadi sama Tuhan lagi memberikan teguran buat semuanya gitu. Kalau untuk yang lain-lain ini ya syukurnya Bil, gue kalau rumah tangga tuh punya tabungan sendiri yang beda. Gue pindah ke sini nih, gue udah tahu nih setahun gue pengeluaran berapa itu udah gue sisihkan. Berapa setahun sih? Ya lumayan lah Bil. Kira. Gue lumayan lah pokoknya. Gue udah lumayan. Per bulan. Lumayan sekiranya. Ya lumayan lah pokoknya. Kalau Deddy Cagur kan sama Raffi Ahmad kan 300 juta sebulan Deddy Cagur. Kalau Oma satu ada sebulan. Gila. Nah, kita ngomongin kita keseluruhan pengeluaran Oma untuk gaji karyawan band Sunda, geprek. Gak bisa dijadiin satu, itu yang gue bilang. Kan banyak orang yang misalnya kalau ditagih payment nih, misalnya wah kan Ruben kan ada duit, paham. Tapi gue lagi butuh suntikan dana buat ini loh, gitu loh.
kan akhirnya gue jadi tumpang tindih nih uangnya. Kalau gue mau nih dalam keadaan kemarin ini gue mah nggak mau ngambil TV sama sekali. Gue mau fokus kerja, apa yang gue mesti lakukan, apa yang mesti gue fight. Ombak lagi kenceng, gue malah keluar kapal. Ngerti gak lo? Iya, paham. Tapi kan gue gimana, gue butuh uang tambelan ini gitu. Jadi ya serah deh, gue banting tulang. Yang penting kapal gue nggak bolong-bolong gitu. Nah itu yang gue pikirin. Jadi makanya kalau ditanya bagaimana itu nggak bisa dijadiin satu, karena semuanya itu udah ada hitungannya. Nah kalau keluarga ini maintenance dan yang lainnya, istri gue kan punya tabungannya sendiri gitu, jadi gue memang udah drop uang ke dia. Udah punya, istilahnya udah punya cadangan lah ya. Udah dia, Wenda mah udah tahu semua. Ini gini, ini pembagian ini si ini. Udah gue mah udah gue bagi-bagi gitu. Maksudnya gue mah udah ya ini sekian, ini pengeluaran ini sekian gitu. Sampai biaya tak terduga itu juga pasti ada. Ya akhirnya tak terduganya tekor. Yang biasanya tak terduga itu suka ada uang lebih gitu ya. Tapi nggak bisa. Sekarang ini gue ya hikmah yang gue ambil itu ya plan A. Gue nggak boleh punya plan A, plan B, tapi gue harus punya plan C, D, E, F, G, H. Jadi kalau B nggak jadi ya C nggak jadi ada D. Kalau ini kan lu cuman plan A, plan B doang. Orang kan biasanya apa plan A-nya, apa plan B-nya? Oh nggak bisa, sekarang mesti ada A, B, C, D, E, F, G. Tapi kalau misalkan lu punya plan C, D, E, F, dan G kan kondisi lagi kayak gini. Gimana cara yang menyiasatinya? Nah itu gunanya. Makanya gunanya kita berpikir itu begitu. Makanya gua susah juga mau ngapain juga susah mau ngapain. Iya, tapi kan syukurnya Tuhan masih kasih jalan gue bikin Band Sunda Express. Tuhan kasih jalan gue bikin PSBB. Iya sih. Gitu, jadi cuman tapi maksudnya gimana dengan ada kayak gini kan pasti kan orderan juga agak sulit, Oma. Nah, kan yang ada di tempat gue itu kan bukan itu doang, Bil. Kayak gue punya ada pabrik geprek itu kan bukan di kantornya doang, punya pabrik gepreknya. Ada pabriknya. Nah itu gimana ya buru-buru yang di dalamnya gitu. Jadi ya gue bingung juga karena pemesanan tepung, pengolahan tepungnya kan stop. Ini jadi terus berjalan pengolahannya itu, tapi kan nggak sebanyak pemesanan dulu gitu, Bil. Orang makanya ya gue berharap cuma bisa kembali pulih. Mesin pabrik nggak digunain. Mesin pabrik nggak digunain lama aja rusak, Bil. Lama nggak digunain, lama malah rusak. Aduh, nggak digunain ya, Boy? Gue gunain terus. Iya. Enggak. Gue gunain, tapi ada beberapa yang nggak beroperasi, orang nggak ada orangnya gitu. Oke guys, alhamdulillah Pak Willy udah ngobrol-ngobrol santai sama Oma dan udah mengetahui rumah baru Oma yang lumayan, bukan lumayan ya, wadidaw lah harganya. Iya dong Oma. Amin. Mudah-mudahan Billy tuh berdoa buat Oma, mudah-mudahan dengan adanya COVID kayak gini, ini menjadi pembelajaran buat kita dan dibalik itu semua ada hikmahnya dan mudah-mudahan kembali normal, Oma bisa berjaya terus. Ya sekarang masih berjaya, maksudnya semakin berjaya, sehat-sehat gitu sih Oma. Harus, makasih, pokoknya Oma. untuk Billy harus banyak-banyak simpen tabung ya. Ini sekarang kayaknya lagi ada tabungan, tapi kalau ada perempuan ya mudah-mudahan gak royal ya. Sampai rapi amat nih. Kalau boro kawin, kalau enggak ya kan gitu. Itu sih pesan aja gitu. Udah kalau gitu Oma, Ya kan? terima kasih Oma. Ya, jangan lupa subscribe, komen, Iya, gitu. bukan lagi. Like. Iya lah. Jangan skip iklannya ya. Asal ini start dong. Oke, lagi itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.